Selamat pagi, siang, ataupun sore kepada dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Dr. Muhammad Rizal, SHMH, CSA, CFLS, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Pratama Sitanggang, mahasiswa program studi ilmu hukum. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan memaparkan materi video presentasi ilmiah sebagai pemenuhan tugas pengganti ujian akhir semester pada mata kuliah hukum perlindungan konsumen. Harapan judul presentasi yang saya angkat adalah efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia, tinjauan hukum di era digital. Kita tidak bisa memungkiri bahwa era disrupsi digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara radikal. Peralihan dari pasar konvensional menuju perdagangan elektronik atau e-commerce telah memberikan kemudahan yang luar biasa, baik dari segi efisiensi waktu, fleksibilitas geografis, hingga variasi produk yang tidak terbatas. Namun, di balik kenyamanan kosmetik tersebut, lompatan teknologi ini ternyata menyimpan celah kerentanan yang sangat besar bagi konsumen. Dalam transaksi e-commerce, terjadi asimetri informasi dan ketimpangan posisi tawar yang masif. Konsumen tidak lagi memiliki kemampuan untuk memeriksa fisik barang secara langsung, melihat rekam jejak pelaku usaha secara real, ataupun menegosiasikan klausul perjanjian kontrak. Akibatnya, alih-alih mendapatkan efisiensi, konsumen justru seringkali menjadi korban dari ketidakjujuran bisnis digital. Oleh karena itu, menguji efektivitas penegakan hukum perlindungan konsumen di era digital ini menjadi sebuah urgensi yuridis yang sangat krusial demi menjaga keadilan ekosistem pasar di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan materi mengenai anatomi masalah hukum dan hak konsumen digital. Dalam realitas operasional marketplace, ada spektrum pelanggaran hukum yang sangat luas dan kerap merugikan masyarakat konsumen. Beberapa manifestasi masalah yang paling sering terjadi di lapangan antara lain, prestasi produk fisik, kondisi di mana barang yang dikirimkan cacat, rusak, atau sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi, deskripsi, ataupun gambar yang diiklankan oleh penjual. Kemudian maraknya produk non-sertifikasi, bebasnya peredaran barang kosmetik ilegal tanpa izin BPOM, serta alat elektronik tanpa sertifikasi SNI di berbagai platform, yang secara nyata mengancam keselamatan fisik juga kesehatan konsumen. Pelanggaran privasi dan kebocoran data, penyalahgunaan informasi sensitif konsumen untuk kepentingan iklan ilegal, hingga fraud finansial. Secara normatif, hak-hak mendasar kita selaku konsumen telah dijamin dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut secara tegas menggarisbawahi bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Juga hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi barang, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Dalam transaksi e-commerce, pemenuhan hak-hak normatif ini seringkali mengalami reduksi karena rumitnya prosedur klaim ganti rugi dan lepas tangannya pihak pelaku usaha yang nakal. Selanjutnya, telaah yuridis regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan PP Nomor 71 Tahun 2019. Untuk membedah legalitas ini, Indonesia sebenarnya memiliki kerangka hukum yang berkesinambungan. Regulasi material utama kita adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun undang-undang ini lahir sebelum era ledakan e-commerce, asas-asas hukum yang terkandung di dalamnya bersifat terbuka dan tetap mengikat subjek hukum digital. Pelaku usaha internet tetap memikul tanggung jawab mutlak atas produk yang mereka komersilkan. Selanjutnya, aturan ini diperkuat secara spesifik oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Berdasarkan PP ini, seluruh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau platform marketplace memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan sistem elektronik yang aman dan handal
mencantumkan identitas pelaku usaha secara transparan, serta menyediakan sarana pengaduan sengketa konsumen yang responsif. Melalui dua instrumen hukum ini, negara sebenarnya telah menegaskan bahwa transaksi digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan transaksi fisik. Kemudian, bahaya klausula baku dan klausula eksonerasi di marketplace. Tantangan terbesar penegakan hukum dalam transaksi digital adalah maraknya penggunaan klausula baku yang memuat klausula eksonerasi melalui mekanisme kontrak take it or leave it. Ketika kita mengunduh aplikasi belanja, kita dipaksa untuk mengklik tombol "Saya setuju" terhadap lembaran digital di terms and condition yang begitu panjang yang tanpa diberi ruang untuk bernegosiasi. Di dalam perjanjian sepihak tersebut, pelaku usaha kerap kali menyelundupkan klausul eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab secara sepihak. Misalnya kalimat, "Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan dengan alasan apapun." Atau, "Platform tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kesalahan penjual." Secara hukum positif, hal ini dilarang keras. Pasal 18 ayat 1 huruf A Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab tersebut. Jika klausula eksonerasi tersebut tetap dicantumkan, maka demi hukum klausul tersebut dinyatakan batal demi hukum. Artinya, secara yuridis, ketentuan sepihak tersebut dianggap tidak pernah ada, dan konsumen tetap memiliki hak mutlak untuk menuntut ganti rugi. Bagian selanjutnya, landasan teori hukum tokoh Indonesia. Untuk memberikan kedalaman analisis akademis, efektivitas hukum perlindungan konsumen di era digital ini juga wajib ditinjau dari perspektif pemikiran yang mendalam dari dua bengawan hukum terkemuka di Indonesia. Pertama, teori hukum pembangun dari Dr. Mokhtar Kusumadjaja, SH LLM. Beliau menyatakan bahwa hukum bukan sekedar sekumpulan kaidah pasif, melainkan harus bertindak sebagai alat untuk memperbarui masyarakat atau sarana rekayasa sosial. Dalam konteks e-commerce, hukum tidak boleh sekedar hadir setelah terjadi kerugian. Berdasarkan teori ini, negara wajib menggunakan regulasi perlindungan konsumen secara aktif untuk mengarahkan, merekayasa, dan menata ekosistem pasar digital agar bergerak ke arah yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Yang kedua, teori hukum dari pengayom Dr. Soeharjo SH. Teori ini merupakan pilar mendasar hukum nasional kita yang menegaskan bahwa fungsi hakiki hukum di Indonesia adalah untuk memberikan pengayoman, yaitu perlindungan, ketentraman, dan kedamaian kepada manusia. Dalam dunia perdagangan elektronik, pelaku usaha raksasa memiliki keunggulan kapital dan teknologi yang luar biasa kuat. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip pengayoman Profesor Soeharjo ini, hukum wajib hadir sebagai payung pelindung bagi pihak konsumen yang lemah secara struktural agar hak kemanusiaan dan ekonomi mereka tidak dieksploitasi oleh para pelaku usaha. Kesimpulan dan rekomendasi solutif. Dari seluruh uraian yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum tekstual perlindungan konsumen di Indonesia sebenarnya sudah memadai dengan adanya sinergi Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan PP PSTE. Namun, efektivitas penegakannya di lapangan masih tergolong lemah. Konsumen digital masih sering terjebak oleh klausula eksonerasi yang eksploratif dan proses penyelesaian sengketa konvensional dinilai terlalu berbelit-belit sehingga memakan biaya yang tinggi bagi masyarakat kecil. Rekomendasi solutif. Implementasi Online Dispute Resolution atau ODR. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK harus mengoptimalkan sistem peradilan online yang cepat dan murah, sehingga sengketa konsumen bernilai kecil pun dapat diselesaikan secara efektif tanpa terkendala biaya operasional sidang fisik. Yang kedua, audit algoritma berkala. Kementerian Kominfo dan Kementerian Perdagangan harus tegas melakukan audit dan pengetatan regulasi terhadap platform marketplace untuk menyaring serta menindak tegas seller nakal yang mengedarkan produk ilegal atau non-sertifikasi.
Yang ketiga, peningkatan literasi hukum, membentuk masyarakat yang cerdas, yang berani menolak klausa baku ilegal, serta aktif memperjuangkan hak hukumnya melalui lembaga perlindungan konsumen. Sebagai penutup, demikian pemaparan video presentasi dari saya mengenai efektivitas perlindungan konsumen di era digital. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan oleh dosen pengampu yang saya hormati, Bapak Dr. Muhammad Rizal SH, MH, CSA, CFLS, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaian materi ini. Selamat pagi, siang, dan sore, selamat beraktivitas, salam penegakan hukum, dan salam sejahtera bagi kita semua.